Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan tentang pemilihan alternatif pemasok bahan baku bangunan batu bata dengan metode AHP, Analitik Hierarki Proses. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Andiva Eka Putri dengan NIM 168. Yang kedua ada saya, Mas Jerry Firdaus dengan NIM 189. Dan yang ketiga ada Mbak Adelia Ayu Putri Andini dengan NIM 195. Dan yang terakhir ada Mbak Celin Agustina Prameswari Wasista dengan NIM 199. Setelah itu, penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Andiva Eka Putri. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang. Pemasok batu bata dalam industri properti kini menjadi persaingan dalam memenuhi keinginan perusahaan. Oleh sebab itu, kriteria pemasok batu bata yang baik harus sangat diperhatikan, di mana pengiriman barang yang cepat serta tidak ada kerusakan pada barang tentunya menjadi nilai tambah pada supplier tersebut. Dalam hal ini, kinerja pemasok juga menjadi suatu ukuran dalam berbisnis, karena kinerja pemasok merupakan penentu apakah pemasok tersebut layak untuk dipertahankan atau tidak. Pemilihan pemasok sangat diperlukan pada suatu perusahaan. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menseleksi pemasok agar dapat ditentukan pemasok yang memenuhi kriteria sesuai dengan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu pengiriman, pelayanan, produk, kualitas, dan harga dalam memilih pemasok, agar tidak terjadinya kesalahan dalam mengevaluasi kinerja pemasok. Maka dibutuhkan suatu sistem untuk mengatasi masalah tersebut. Cara pemilihan pemasok bahan baku bangunan batu bata dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang dianalisis menggunakan metode AHP. Metode ini dianggap efektif untuk mengambil keputusan dengan situasi yang kompleks. Jadi selanjutnya di sini ada desain penelitian atau struktur hierarki. Kami mengambil judul memilih pemasok batu bata terbaik dengan pertimbangan 5 kriteria sesuai teori yang dikemukakan oleh Mauzoh dan Zabiti tahun 2007, bahwa untuk memilih supplier diperlukan suatu sistem evaluasi dan seleksi supplier dengan pertimbangan beberapa kriteria, yaitu pertimbangan, pelayanan, produk, kualitas, dan harga. Selanjutnya di sini ada tabel 4.2 bobot antar kriteria. Sebelum kita memasukkan angka-angka yang ada di tabel ini, kita melihat terlebih dahulu di expert choice. Langkah pertama kita mengklik gold, lalu kita mengklik 3.1. Nah, di sini ada angka-angka. Saya mengambil contoh pengiriman dan pelayanan. Di sini tertera dengan angka 2,55. Lalu kita memasukkan di tabel ini. Nah, jadi selanjutnya seperti yang sesudahnya yang saya jelaskan tadi. Ya, pada langkah selanjutnya adalah melakukan matriks normalisasi, di mana kita akan membagi angka atau nominal perbandingan bobot antar kriteria yang diperoleh dengan jumlah perbandingan setiap bobot antar kriteria yang didapatkan pada tabel 4.2 tadi di atas ini ya. Misalnya pada perbandingan bobot pengiriman dengan pengiriman didapat angka 0,392.
Nah, angka ini diperoleh dari pembagian angka 1 bobot pengiriman dengan pengiriman ini pada tabel 4.2 dengan jumlah perbandingan bobotnya, yaitu 2,54790531, dan hasil ini diperoleh 2,5 ya 2,54790531 tadi dibagikan dengan angka 1 yang hasilnya adalah 0,392. Begitu seterusnya. Setelah itu semua hasil matrik normalisasi diketemukan, maka kita masuk pada perhitungan nilai agent kriteria. Nah, nilai-nilai yang menentukan kriteria mana yang memiliki bobot tertinggi di antara kriteria lainnya, di mana nilai ini diperoleh dari rata-rata matrik normalisasi yang sudah dihitung tadi ya. Misalnya nilai agent kriteria pengiriman didapat nilai 0,371 ini dilihat dari tabel rata-ratanya. Nah, angka ini didapat dari penjumlahan bobot baris pengiriman secara horizontal menyamping, yakni penjumlahan 0,392 ditambahkan 0,525 ditambahkan 0,399 ditambahkan 0,320 dan ditambahkan 0,220 dan jumlahnya adalah 1,856 dan dibagi dengan 5 karena kriteria yang kita ambil ada 5 dan hasilnya rata-rata ini tadi. Dan begitu pun seterusnya. Nah, dari semua nilai agent kriteria ini menunjukkan bahwa bobot kriteria pengiriman yang paling tinggi, dan artinya para responden memprioritaskan pelayanan pengiriman pada setiap UD atau alternatif pemasok batu bata. Nah, hasil nilai agent bobot kriteria ini dapat disusun juga pada gambar hierarki 4.1 ini, di mana pengirimannya memiliki bobot 0,371, pelayanannya 0,234, produknya 0,177, kualitasnya 0,120 dan harganya 0,098. Setelah nilai agen semua diketahui, maka kita akan lanjut pada mengkalikan matriks. Nah, di sini nilai bobot kriteria tadi dikalikan dengan rata-rata hasil nilai agent tadi dengan menggunakan metode matriks, sehingga hasilnya diperoleh bisa dilihat di mana ini, di sebelah kanan ya, 2,0309 366 dan seterusnya ini. Dan selanjutnya kita akan menghitung konsistensi matriks kriteria. Langkah pertama yaitu dengan menghitung konsistensi bobot vektor dengan rumus ini, sigma elemen 1/n sigma elemen yang ini, elemen yang hasilnya matriks tadi dengan elemen yang hasil nilai agent tadi. Ya, bisa dilihat di ini T 1/5 2,030966 dibagi 0,371 dijumlahkan dan ini seterusnya, dan hasilnya 5,398835705. Selanjutnya kita akan menghitung indeks konsistensi dengan rumus berikut. 5,398 ini didapat dari hasil T-nya tadi ini dikurangi 5 hasil kriteria yang kita ambil dan dibagi dengan 5 kurangi 1 karena 5-nya ini kriteria yang kita ambil dan satunya ini memang rumusnya dari sana, dan hasilnya 0,099708926. Dan pada penghitungan rasio konsistensinya yang CR ini, setelah kita CI-nya diketahui, kita akan membaginya dengan
IR. IR ini didapat karena kita mengambil kriteria 5 kriteria. Jadi kita menggunakan 1,12 dan hasilnya adalah 0,089025827. Yang hasil ini sama dengan penghitungan pada expert choice di mana inkonsistensinya adalah 0,08. Sehingga hasil perhitungan rasio konsisten ini menunjukkan lebih kecil dari angka 0,10 sehingga membuktikan bahwa hasil perbandingan dapat diterima atau konsisten. Ya, begitu. Selanjutnya, melakukan perhitungan nilai eigen alternatif untuk masing-masing kriteria sesuai data. Jadi, kita ambil contoh satu kriteria, yaitu yang pengiriman. Jadi, nilai dari masing-masing alternatif, yakni UD Muncul Gresik, Harapan Jaya, UD Munajah, itu didapat dari expert choice. Jadi, kita menuju expert choice dulu. Ini, kita klik pengiriman. Kemudian kita klik pairwise numerical atau dengan yang dilambangkan 3 dibanding 1. Nah, kita dilihat dari sini. 1,94416, 2,69601, 1,64755. Kita cek. Nah, untuk UD Muncul Gresik, kenapa ini 1? Karena sama, UD Muncul Gresik dengan UD Muncul Gresik, maka nilainya 1. Kemudian UD Muncul Gresik dengan UD Harapan Jaya. Kita lihat dari expert choice tadi, UD Muncul Gresik dengan UD Harapan. Nah, nilainya 1,94416. Dan begitu seterusnya, seperti UD Munajah, juga sama seperti tadi. Kemudian, yang nilai UD Harapan Jaya dibanding dengan UD Muncul Gresik, itu kebalikan dari ini. Jadi, 1,94416 dibagi dengan 1 hasilnya 0,51436,096. Dan begitu juga dengan UD Munajah dan seterusnya. Kemudian mencari nilai eigen. Nah, nilai eigen itu diperoleh dari nilai eigen diperoleh dari 1 dibagi dengan jumlah ini tadi kan ditambah 1 0,51 0,37 itu kan ditambah. Nah, udah dapat hasilnya. Kemudian 1 dibagi dengan jumlah ini tadi, hasilnya 0,530425338. Dan begitu juga sama dengan yang lainnya. Kemudian jumlah dari nilai eigen itu diperoleh dari jumlah dari 0,5304 ditambah dengan 0,547, 0,504 itu ditambah, hasilnya ketemu dengan 1,582,437,462. Kemudian untuk rata-rata nilai eigen. Rata-rata nilai eigen itu diperoleh dari jumlah nilai eigen dibagi dengan jumlah alternatif. Kan kita pakai jumlah alternatif ini kan 3 ini. Nah, jadi nilai rata-rata tadi diperoleh dari ini jumlah dikali jumlah dibagi 3. Kemudian untuk layanan, produk, kualitas, dan juga harga, itu caranya sama seperti yang pengiriman tadi. Kemudian tabel 4.5 atau nilai eigen alternatif kriteria. Jadi nilai ini itu didapat dengan menggunakan expert choice. Nah, kita lihat expert choice.
Kita klik pengiriman. Kita klik pengiriman, kemudian kita lihat di sebelah kanan. Ini kan ada nilai 528, 287, 185. Kita kembali. Nah, untuk pengiriman hasilnya seperti ini. 0,528. Nah, untuk UD Harapan Jaya 0,287, UD Munajah 0,185. Dan begitu pun seterusnya untuk pelayanan produk kualitas harga itu sama seperti yang pengiriman. Kita lihat di expert choice. Lalu selanjutnya adalah gambar pada 4.2, yakni susunan hierarki dengan bobot kriteria dan bobot alternatif. Seperti pada judul yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya kita memilih pemasok batu bata terbaik. Nah, di sini kriteria dari pengiriman itu memiliki bobot sebesar 0,378, pelayanan memiliki bobot sebesar 0,238, produk 0,174, kualitas 0,115, dan harga 0,095. Nah, bobot dari kelima kriteria yang telah tercantum di sini itu didapatkan pada expert choice, yakni dengan cara mengcombine partisipan, lalu kita bisa melihat pengiriman itu sebesar 0,378, pelayanan 0,238, produk 0,174, kualitas 0,115, dan harga yakni 0,095. Lalu kembali ke sini. Nah, pada kriteria pengiriman terdapat 3 alternatif, yakni ada UD Muncul Gresik, UD Harapan Jaya, dan UD Munajah. Nah, pada kriteria pengiriman UD Muncul Gresik itu memiliki bobot sebesar 0,528, UD Harapan Jaya sebesar 0,287, UD Munajah sebesar 0,185, di mana bobot ini sama dengan yang ada di expert choice di sebelah kanan, yakni alternatif. Nah, di pengiriman ini UD Muncul Gresik mendapatkan bobot sebesar 0,528, UD Harapan Jaya sebesar 0,287, dan UD Munajah sebesar 0,185 dalam hal pengiriman. Begitupun dalam hal pelayanan, kita bisa melihat UD Muncul Gresik sebesar 0,461, Harapan Jaya sebesar 0,251, dan UD Munajah sebesar 0,288, dan begitu seterusnya hingga ke kriteria harga. Nah, nanti itu dibuatkan susunan hierarki seperti ini. Lalu yang terakhir adalah menghitung bobot akhir masing-masing alternatif. Nah, hasil bobot akhir itu dapat dilihat pada tabel 4.6, yakni tabel hasil penilaian akhir. Pada alternatif UD Muncul Gresik memiliki bobot akhir sebesar 0,471, UD Harapan Jaya sebesar 0,286, dan UD Munajah 0,243. Nah, angka ini itu bisa didapatkan melalui expert choice dengan cara mengeklik goal, lalu mengeklik sintesis result atau corong, diklik. Nah, di sini kita bisa melihat bobot antar alternatif. UD Muncul Gresik sebesar 0,471 atau 47,1%, UD Harapan Jaya sebesar 0,286 atau 28,6%, dan UD Munajah sebesar 0,243 atau 24,3%. Nah, pada tabel hasil akhir itu diperoleh bobot akhir dari setiap alternatif dengan hasil bobot tertinggi yaitu UD Muncul Gresik sebesar 47,1% atau 0,471, yang berarti UD Muncul Gresik itu dari segi pengiriman, pelayanan, kualitas, dan harga lebih unggul dibanding UD Harapan Jaya dan UD Munajah. Lalu kesimpulan yang bisa diambil dari data yang telah kami hitung adalah UD Muncul Gresik itu memiliki nilai tertinggi dari kelima kriteria yang dipilih, yakni pengiriman, pelayanan,
produk kualitas dan harga dengan bobot akhir sebesar 0,471 atau 47,1%. Dan yang kedua ada UD Harapan Jaya dengan bobot 0,286 atau 28,6%. Hal ini menunjukkan bahwa pemasok atau supplier UD Muncul Gresik itu pemasok yang berhak dipilih oleh perusahaan atau para pemborong atau para mandor dalam pemilihan batu bata terbaik. Sekian presentasi dari kami tentang pemilihan alternatif pemasok bahan baku bangunan, yaitu batu bata yang akhirnya dipilih oleh UD Muncul Gresik. Sekian, terima kasih perhatian semuanya. Bila ada salah kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.